Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Pemirsa pemuda berkemajuan ID rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita dengan Ramadan tahun ini, tahun 1443 Hijriah. Salawat dan salam terlimpah curahkan kepada uswah hasanah, uswatun hasanah, contoh terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insan yang manis senyumnya, contoh terbaik. Semoga kita bisa bersua dengan beliau dan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Imran ayat 133 dan 134 tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Tujuan berpuasa dijelaskan di Al-Baqarah 183 agar kita menjadi insan yang bertakwa. Bagaimana ciri orang yang bertakwa? Dijelaskan di Al-Imran 133 dan 134 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Loh, kalau bertakwa sudah pasti diberikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Gede banget loh ya. Tinggal gelem apa ora gitu kan nggih. Terus ciri orang yang bertakwa bagaimana? Dijelaskan di ayat berikutnya 134. Ciri orang yang bertakwa yang pertama yaitu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik itu di saat lapang ataupun sempit. Jadi kalaupun flashback melihat Rasulullah, bagaimana beliau menginfakkan hartanya, mensedekahkan hartanya di bulan Ramadan, beliau bersedekahnya melebihi angin. Apakah di luar bulan Ramadan sedekahnya biasa saja? Juga luar biasa. Tapi di saat bulan Ramadan berlipat-lipat dari bulan yang lainnya. Mumpung di bulan Ramadan ini menuju derajat takwa, monggo mari berinfak. Yang biasanya Rp1.000 dinaikkan jadi Rp2.000, yang biasanya Rp2.000 naik jadi Rp5.000, yang biasanya Rp5.000 bisa 2 kali lipat ataupun lebih dari itu. Why? Karena pahala di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang yang bertakwa yang kedua yaitu wal kadhiminal ghaidh. Orang yang memaafkan, orang yang bisa menahan amarahnya. Wal kadhiminal ghaidh, orang yang bisa menahan amarahnya. La taqdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Nek mau marah, kalau di hadis Nabi, kalau posisi marah berdiri, monggo silahkan duduk. Kalau posisinya duduk, monggo silahkan berbaring. Kok isih nesu, kok masih marah, silahkan ambil air wudhu terus sholat. Satu kisah yang luar biasa, kalau yang sudah tindak haji
pernah ke Mekah pasti pernah diimami oleh imam besar, Imam Sudais. Imam Sudais itu lahir dari seorang ibu yang tidak mudah marah. Dikisahkan Imam Sudais kecil itu sedang bermain-main tanah dan pasir, berbarengan dengan ibunya yang menyiapkan masakan untuk tamu kehormatan yang akan datang ke rumahnya. Sudah masak berbagai menu, udah siap dihidangkan, Sudais kecil datang membawa tanah dan pasir, terus disebar di masakan yang sudah dimasak tadi. Masakannya sudah siap untuk dihidangkan, disebar di tanah semuanya. Marah tidak ibunya? Sebagai orang awam pasti marah. Tapi marah ibunya Sudais ini keren banget ini. Wahai Sudais, anakku, lunga ning masjid, pergilah ke masjid, tak doakan besok jadi imam besar Masjidil Haram. Jadi sudah masak berjam-jam dan dikotori oleh anaknya, tetap didoakan yang terbaik. Dan fakta menunjukkan setelah berpuluh tahun kemudian doa ibunya terkabul, Imam Sudais menjadi imam besar Masjidil Haram. Jadi kalau marah sebisa mungkin diredam dengan doa-doa kebaikan. Astagfirullahalazim, didoakan yang terbaik. Tak doakan besok bisa naik haji anakku, tak doakan besok menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Ciri orang yang bertakwa yang terakhir yaitu wal afina 'anin nas. Orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain, paring pangapura, minta maaf. Jaluk ngapura wae gampang nggih. Wis nglarani aku pirang-pirang tahun nggih. Memaafkan, dimaafkan. Kalau paku terlanjur menancap di pohon, teruslah bertumbuh dan memberikan buahnya. Berbekas, iya, tapi bertumbuhlah terus dengan baik dan berikan buahnya yang terbaik untuk mereka. Di ngapura, dijembarke segarani, wal afina 'anin nas. Orang yang pemaaf pada zaman Rasulullah, ada sahabat yang dijanjikan masuk surga. Suatu hari Nabi berkumpul dengan sahabatnya di depan masjid, dengan sahabat-sahabatnya berkisah, wahai sahabatku, sebentar lagi akan lewat sahabat Ansor, pemuda Ansor yang dimana dia dijamin oleh Allah masuk surga. Beberapa waktu kemudian lewatlah pemuda itu. Itu Rasul yang dijamin masuk surga. Iya. Di hari berikutnya sama. Sebentar lagi akan lewat pemuda Ansor yang dijamin masuk surga. Lah kok podo? Lah kok sama? Sampai 3 kali. Di hari ketiga Abdullah ibnu Umar, Abdullah bin Amr penasaran itu. Ini pemuda Ansor ini kok dijamin masuk surga? Amalan apa yang dia lakukan? Terus membuntuti, diikutilah pemuda Ansor tadi. Sesampainya di rumahnya, Abdullah bin Amr matur bilang, Mas, saya ini sedang nesonan, sedang jotaan, sedang diam-diaman dengan bapak saya. Bolehkah aku menginap di rumahmu 3 hari? Oh silahkan, tafadhol, boleh menginap di rumahku 3 hari. Malam pertama diamati biasa saja, kok enggak tahajud, amalannya biasa saja. Terus yang hari kedua ya berbiasa saja. Ini kok dijamin masuk surga, amalannya biasa. Datanglah di hari yang ketiga, menginap di hari yang terakhir. Ternyata juga masih sama saja. Dan saatnya Abdullah bin Amr ini pamitan. Wahai pemuda Ansor, sudah 3 hari 3 malam saya menginap di rumahmu. Saya minta maaf atas apa yang saya lakukan 3 hari ini di rumah panjenengan. Sesungguhnya saya jujur tidak sedang diam-diaman dengan bapak saya, ora jotaan. Cuma di saat saya duduk dengan Rasulullah, diceritakan bahwasanya engkau ini ahli surga. Amalan apa yang engkau lakukan, wahai pemuda Ansor? Ketahuilah wahai Abdullah bin Amr,
amalan yang saya lakukan biasa saja, seperti yang kamu lihat. Satu amalan yang mungkin tidak engkau lakukan atau sahabat lain lakukan, yaitu sebelum tidur, sebelum saya tidur, sudah memaafkan kesalahan keluarga saya, sudah memaafkan kesalahan keluarga saya, sahabat saya, tetangga saya. Wis losdol nek bahasa sakniki. Sudah tak maafkan. Dan saya tidak menyimpan iri dan dengki kepada siapapun. Pulang dengan bahagia, mengucapkan terima kasih atas perbuatan baik yang sudah dilakukan oleh sahabat Ansor tadi. Demikian 3 ciri orang yang bertakwa. Semoga kita digolongkan di dalamnya orang-orang yang suka berinfak, orang-orang yang bisa menahan amarahnya di saat marah, dan orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah menggolongkan kita di akhir puasa menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.